I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Yaitu akan kita bahas temanya perjalanan kehidupan kita. Yang pertama yaitu alam ruh. Manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di bumi untuk memakmurkannya. Sebelum manusia terlahir ke dunia, Allah mengambil kesaksian ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Setelah berada di alam ruh, kita beranjak ke alam rahim atau alam kandungan. Manusia akan berada di alam kandungan yang kurang lebih 9 bulan lamanya. Nah, selanjutnya ke alam dunia. Di dunia, manusia akan mengalami proses panjang mulai dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati, yang datangnya kapan saja dan tidak mengenal usia. Di dunia inilah manusia dan jin mendapat tugas untuk beribadah sebagai modal untuk bekal ke perjalanan berikutnya. Dunia dengan segala tangannya ini merupakan ujian manusia yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia seperti ibarat berteduh di bawah pohon yang kemudian akan pergi meninggalkan. Suka tidak suka, siap tidak siap, kematian akan dirasakan oleh manusia ke fase berikutnya. Yang keempat yaitu alam kubur. Alam kubur atau alam barzah. Di fase alam kubur ini manusia akan merasakan tinggal sendiri, tidak ada siapapun yang menemani melainkan amal kebajikan. Disinilah manusia akan mengetahui nasibnya, apakah ia menjadi ahli surga atau ahli neraka. Selanjutnya ke hari kebangkitan. Hari kebangkitan, seluruh manusia akan
berbangkit dari kuburnya masing-masing. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati yang akan dijalani manusia setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang keenam yaitu alam atau padang mahsyar. Sebelum terjadi pengumpulan seluruh manusia di padang mahsyar, telah terjadi kehancuran total alam yang semesta atau hari kiamat besar. Seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka semua tidak beralas kaki dan telanjang bulat tanpa sehelai pun. Yang ketujuh yaitu syafaat. Syafaat adalah pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hisab. Hari penghisapan setelah menerima buku catatan amal. Para jin dan manusia akan menjalani perhitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan begitu pula sebaliknya. Semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasan tergantung kadar masing-masing. Hanya penyerahan catatan amal. Ke mizan. Mizan adalah timbangan amal. Selanjutnya sirat. Sirat ialah atau jembatan Siratal Mustaqim. Usai melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus dan sangat mengerikan. Jembatan itu sangat tipis dan di bawahnya neraka jahanam. Semua manusia tak kecuali melintasi jembatan ini. Mereka yang melintasi ada yang secepat kilat, secepat angin, secepat burung, dan ada pula yang merangkak bahkan terjatuh. Dari kebanyakan mereka tidak banyak yang berhasil, sedikit yang selamat menuju surga. Selanjutnya ke surga dan neraka. Disinilah tahap akhir manusia akan mengalaminya. Apakah ia mampir terlebih dahulu masuk ke dalam neraka sebelum masuk ke surga, atau tanpa merasakan neraka sedikit pun? Bagi orang-orang yang beriman yang berhasil melewati Siratal Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah SWT. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga akan ditempatkan terlebih dahulu ke neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Oke, baik, inilah presentasi dari saya tentang perjalanan kehidupan kita di dari alam ruh sampai ke alam surga dan neraka atau alam akhirat. Mungkin hanya itu saja dari saya tentang presentasi mading dalam pembelajaran micro teaching. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.